Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Pak. Siang, Selamat Pak. siang, Pak. Masih semangat ya? Masih, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum belajar pada siang hari ini, mari kita berdoa, memimpin doa. Ananda Mbak Khairiyah. Baik, kita berdoa mulai. Telah selesai. Oke, bagaimana kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Saya ingin memeriksa kehadiran, kemudian kerapian, kemudian tempat duduk kalian. Ananda Umar ya. Hadir, Bapak. Hadir. Ya. Semuanya hadir. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di kelas 5 pada bab pertama ini. Nanti kita akan mempelajari tentang Quran Surah Al-Ma'un. Ya, di antara kalian, adakah yang sudah hafal Al-Ma'un? Ya, Pak. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, nanti kita perdalam lagi. Jadi, dengan model pembelajaran problem based learning, pada proses pembelajaran siang hari ini, yang harus kita capai yaitu kita mampu membaca, menghafal, menulis dan memahami pesan makna Quran surah Al-Ma'un dengan baik dan benar, Nah, sebelumnya silahkan membentuk kelompok dengan 4 kelompok. Ya, ini yang kelompok 1 ada Mbak Khairiyah dan seterusnya. Kemudian kita tepuk semangat dulu ya. Iya, Pak. Yang ketiga, 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Terima kasih. Semangat pada siang hari ini. Untuk motivasi kita pada hari ini adalah sebaik-baiknya kalian semua adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Ajaran Al-Quran. Baik, pada bab 1, pada semester 1, dengan submateri membaca Quran Surah Al-Ma'un. Ya. Dan ini sikap kita harus selalu menyayangi terhadap anak yatim. Nah, kemudian ini peta konsep Al-Quran Surah Al-Ma'un. Kali ini yang pertama adalah membaca Surah Al-Ma'un. Nah, sebelumnya penjelasan sedikit tentang Surah Al-Ma'un, yaitu Al-Quran menyebut yatim dalam beberapa ayat dan surat. Nah, tentu ini menunjukkan sangat penting memperhatikan anak yatim. Salah satunya adalah Surah Al-Ma'un. Nah, ini Surah Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Jumlah ayatnya ada 7. Nah, surat ini berada pada urutan ke 107. Ya, termasuk Surah Al-Makiyah. Nah, berarti kalau Surah Al-Makiyah, Nabi Muhammad menerima wahyu masih di kota mana? Makkah. Sekali, hebat semuanya. Nah, sebelumnya kita membaca bersama-sama Quran Surah Al-Ma'un. Nanti satu ayat dulu, kemudian ditirukan ya. Iya, Pak. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 1, 2. Hukum mim sukun ada 3 bacaan. Yang pertama idhar syafawi, yang kedua idgham mithlain atau bisa disebut mutamathilain, yang ketiga ikhfa syafawi. Idhar syafawi ini harus dibaca jelas. Nah, ini contohnya alladzina hum an sholatihim sahun. Mem sukun bertemu dengan
Ain. Ain. Ya, ini harus jelas cara membacanya. Kemudian ini yang contoh kedua, ada yang bisa mempraktekkan? Ya, Pak. Mbak Lailatun Nafi'ah, coba dipraktekkan. Alladzina hum yura'un. Iya, bagus sekali. Nah, silakan kerjakan tugas yang ada di dalam kotak aktivitasku sesuai pembentukan kelompok awal tadi. Bisa dimulai dari sekarang, kan? Nggih, Pak. Ya, Pak. Selesai. Ya, selesai, Pak. Selesai, ya kita bahas bersama-sama ya. Ya. Jadi dalam hukum tajwid yang pertama yaitu bidin. Nah, itu bisa dinamakan mad arti sukun. Dalam surah lain, dalam Quran surah Al-Fil, alam ya ja'al, ini idhar syafawi. Baik anak-anakku semua, jadi kesimpulan pada proses pembelajaran siang ini yang pertama yaitu membiasakan membaca Al-Quran setiap hari dengan ilmu apa ya? Tajwid. Ya, betul sekali. Kemudian setelah membaca, kita juga belajar menulis serta memahami makna Quran surah Al-Ma'un. Nah, kira-kira menulis Arab itu dari sisi mana? Dari kanan, Pak. Kanan, Pak. Iya, betul sekali. Tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Ya, surat ini turun berkaitan dengan salah seorang kaum kafir Mekah yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Nah, suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging yang telah disembelih itu. Namun, ia tidak diberinya, bahkan dihardik dan diusir. Nah, sekarang kita menelaah dan memahami arti dari surah Al-Ma'un. Ayat yang pertama yaitu Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian buat riya. Nah, yang terakhir ayat 7, wayamnaunal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Nah, kandungannya adalah orang yang mendustakan agama, antara lain ada orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak mau menolong orang miskin, orang yang melalaikan makna sholatnya karena perbuatan riya. Nah, kita harus berbagi kepada saudara-saudara yatim atau yang membutuhkan uluran tangan ataupun bantuan. Baik, di sini berdiskusilah dengan anggota kelompok seperti tadi. Yang pertama, siapakah orang yang mendustakan agama? Soal yang kedua, apakah yang disebut dengan riya? Dan berilah contohnya. Nah, silakan didiskusikan dengan baik. Silakan. Selesai. Nah, mungkin kelompok 1, Mbak Hoiriyah. Ya. Mendustakan agama adalah orang yang berbuat riya. Kemudian, apakah yang disebut riya itu? Riya itu orang yang ketika berbagi dia ingin dipuji temannya. Bagus ya, itu mungkin bisa mewakili dari kelompok yang lain. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Hoir ya. Alhamdulillah. Nah, refleksi kita hari ini satu kata untuk teman kita yang yatim. Mbak Novita. Saya. Ya. Nah, ini tugas kelompok di rumah sekarang. Bisa difahami ya? Nah, terima kasih. Dipimpin berdoa pulang.
Mbak Khairiyah untuk memimpin doa pulang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.